Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Al-Abdillah, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang hanya kepadanya lah kita memohon dan kita menyembah. Bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini Jumat pada subuh, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kelapangan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, yaitu berupa sholat subuh secara bersamaan yang sebelumnya insya Allah sudah kita dahului dengan sholat 2 rakaat fajar. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya nikmat ini kita berharap insya Allah semoga senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Dan nikmat yang paling besar adalah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan iman, dengan Islam itulah maka seseorang itu berhak atau seseorang itu memiliki kapling di surga. Tanpa keimanan, tanpa Islam tidak ada surga. Bahkan baunya pun tidak akan tercium olehnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita Jumat pagi pada subuh, yaitu tentang kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin, masih jilid 1 nggih. Jilid 1 dalam bab sabar. Sabar. Bab yang paling berat nih, yang paling berat, ringan untuk diucapkan, berat untuk diamalkan, yaitu adalah kesabaran. Dan bahwasanya kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu buat kita batasi. Semakin bisa sabar, semakin bisa lebih sabar, itu lebih baik. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, langsung pada sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia berkata, pada waktu peperangan Hunain, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian harta. Beliau memberi Al-Aqra' ibnu Habis sebanyak 100 unta. Memberi Uyainah ibnu Hizn juga seperti itu. Dan beliau memberi beberapa orang dari pembesar-pembesar Arab, dan beliau mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembagian harta. Maka seseorang dari sahabat ini berkata, demi Allah, pembagian ini tidaklah adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari di dalamnya wajah Allah. Maka saya berkata, ya, Ibnu Mas'ud tadi, demi Allah, benar-benar akan saya laporkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud ini mendengar perkataan seseorang tadi, ya, beliau hendak melaporkan ya celaan itu atau perkataan orang tadi kepada Rasulullah. Maka saya mendatangi beliau Shallallahu alaihi wasallam dan saya ceritakan kepada beliau apa yang dia katakan. Maka wajah beliau berubah hingga bagaikan warna merah. Berarti kalau merah ini berarti marah, nesu. Rasulullah marah. Kemudian beliau bersabda, semoga Allah merahmati Musa
dia disakiti lebih dari ini lalu dia sabar. Maka saya berkata, tidak diragukan lagi, aku tidak akan melaporkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam satu ucapan setelah peristiwa ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, singkatnya pada perang Hunain ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemenangan kepada umat muslim. Ini kaum muslimin menang dan mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Maka pada pembagian harta atau ghanimah ya, ini Rasulullah SAW ini membagi harta itu diutamakan atau dilebihkan untuk orang-orang Arab, ya, untuk orang-orang Arab atau orang yang ditaklukkan tadi. Ya, ini intinya tidak seperti biasanya. Kalau mungkin seperti biasanya itu sahabat-sahabat itu dapat segini merata ya. Cuma pada perang Hunain ini harta rampasan atau ghanimah yang banyak ini justru oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibagikan pada musuh-musuhnya, pada orang-orang Arab yang bisa jadi pada waktu itu belum masuk Islam. Dibagi akeh. Satu orang bisa dapat berapa tadi? 100 ekor unta. Satu orang. Saking banyaknya ghanimah, satu orang Arab nih musuhnya yang tadi dikalahkan itu dapat 100 ekor unta dan yang lain pun seperti itu. Maka ada salah seorang sahabat yang protes bahasanya demi Allah ya, dia berkata, demi Allah pembagian ini tidaklah adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari di dalamnya wajah Allah. Karena tidak biasa seperti itu, sahabat ini protes. Ini tidak adil ini. Pembagiannya kok ini tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Artinya sahabat ini menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang itu sekehendaknya, saenake dewi. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki beliau bertindak, ya beliau berucap, tidaklah beliau melakukan itu kecuali dengan wahyu. Jadi kalau beliau melakukan sesuatu itu pasti ada perintahnya, ada wahyu yang datang. Jadi mboten kok sakarepe dhewe mboten. Dan pada kejadian ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu ini dengan tujuan untuk melembutkan hati orang-orang kafir agar mereka berkenan masuk Islam. Jadi kei harta dikai bondo sing akeh ya, diberui bondo sing akeh biar apa? Biar hatinya menjadi lembut ya. Wah, Agus bae wong Islam ki yo apian. Aku dikalahne tapi sik dikei bondo akeh. Bondoku sik dijamin. No, berarti Islam ki apik, wis aku tak mlebu Islam. Maksudnya seperti itu. Jadi dilembutkan hatinya dengan harta. Tapi niki bukan anu nggih, bukan menyuap nggih, mboten nggih. Kalau beda, kalau menyuap itu misalnya kita menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi, misalnya pengen oleh apa niku? Proyek, nopo pengen oleh sesuatu barang apa maksudnya. Kemudian menyuap penanggung jawabnya agar diberikan kepada dia. Lah itu namanya menyuap. Kalau ini apa yang Rasulullah lakukan ini untuk melembutkan hatinya dan tidak ada tujuan duniawi. Maksudnya duniawi itu untuk diri sendiri mboten. Rasulullah tidak ada tujuan pribadi lah bahasanya gitu. Duniawi dan pribadi. Beliau melakukan itu untuk sepenuhnya untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah agar orang-orang itu masuk Islam. Makanya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikabari, ya, maka beliau langsung marah karena beliau melakukannya itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan juga untuk menuruti hawa nafsunya. Itu semua adalah murni wahyu dan untuk melembutkan hati orang-orang kafir. Marah langsung wajahnya kelihatan merah. Ya, karena Rasulullah ini kulitnya putih bersih ya. Jadi lek nesu ya langsung ketok ngoten iki. Lek kula mboten ketahui sih. Nesu kali mboten padha wae. Sireng-ireng ngene. Rasulullah mboten nggih, lek nesu nggih ketahui wajahe ketok abang, berputih malah abang. Nah, tetapi ya beliau
bersabar. Karena napa? Beliau ingat umat-umat terdahulu, yaitu pada saat Nabi Musa yang pernah diperlakukan kaumnya lebih dari itu, dan Musa pun bersabar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengikuti ya apa yang telah ditempuh oleh Nabi Musa. Beliau pun bersabar. Karena kejadian itu, sahabat tadi, sahabat Ibnu Mas'ud yang melaporkan tadi, itu merasa napa nggih? Wah, berarti nyapa mendadak tak lapor nih. Ngoten niku napa? Nyapa mestine ndak sah tak lapor nih, marakne nesu ya ngoten. Jadi merasa napa niku ngoten. Getun, nah nggih getun. Nyapa dadak tak lapor nih. Joko rasa tak lapor nih wis ndak apa-apa kan ngoten nggih. Nah ini sahabat Ibnu Mas'ud ini ya akhirnya berkata bahwasanya kelak kalau ada hal-hal seperti itu lagi wis ndak usah tak lapor nih. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, dia menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, dia menahan darinya hukuman karena dosanya hingga dia menunaikannya pada hari kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan atau pahala itu ikut pada besarnya bala atau cobaan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia mencintai satu kaum, pasti dia menguji mereka. Maka barang siapa ridho, ya, ridho dengan ujiannya tadi, baginya adalah ridho Allah. Dan barang siapa murka, baginya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadis ya riwayat At-Tirmidzi ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Derajat hadisnya hasan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini napa nggih? Berita gembira bagi saudara-saudara kita atau bagi kita yang sedang ditimpa ujian, yang sedang ditimpa napa niku kesedihan atau mungkin penderitaan, ujian napa mawon lah nggih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan itu semua ya, menimpakan ujian, penderitaan, sakit dan napa mawon niku, tidaklah itu semua Allah timpakan kecuali Allah menghendaki kebaikan padanya. Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, sehingga Allah segerakan hukumannya di dunia, karena di akhirat itu lebih berat. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau neraka itu sekecing. Jadi di neraka itu siksa yang paling ringan itu Abu Thalib. Abu Thalib niku bapake Ali radhiyallahu anhu. Bapak Ali niku disiksa di neraka dengan siksa yang paling ringan. Dia berjalan di bara api neraka. Namun baranya niku apa niku? Lek sakniki ngoten kayu sing abang ngoten niku nggih. Areng lah. Mboten gemine, namun baranya saja ya. Dia berjalan di atas bara api neraka itu sampai otaknya mendidih saking panasnya. Niku yang paling ringan, yang paling berat jauh lebih mengerikan. Yang paling ringan mawon wis walah kula wis mboten kiat nggih. Mboten kiat niku berat banget. Berjalan otaknya mendidih dan mboten mati. Lek mati kan pun mboten krasa ya. Dan niku mboten mati lah, justru ndak mati niku malah ngrasake lara. Naudzubillah min dzalik. Nah ini makanya apabila Allah itu menghendaki kebaikan pada hambanya, maka ujiannya itu disegerakan di dunia. Ya. Ujian nopo mawon. Ujian baik berupa mungkin hukuman, mungkin ada yang bisa jadi seorang pencuri ngoten nggih, seorang pencuri ya. Kemudian konangan, kemudian dihukum, dipenjara ngoten nggih. Itu juga bentuk dari napa niku? Kasih sayang Allah. Sehingga dia hanya dihukum di dunia. Kalau tidak konangan kayak nyolong terus, tidak konangan kegawa mati, ya ini siksanya di akhirat jauh lebih besar.
dan juga yang lain ya, itu apabila Allah menghendaki kebaikan pasti ya Allah akan segerakan hukumannya di dunia ini ya. Jadi barang siapa yang napa niku diberi ujian di dunia, diberi hukuman di dunia, maka banyak-banyaklah bersyukur karena sesungguhnya Allah sedang menghendaki kebaikan padanya. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan ya, Allah menghendaki keburukan pada hambanya ya, maka Allah biarkan ditokne ae. Nyolong ya nyolong kono, zina ya zina kono, naudzubillah min dzalik. Napa malih? Main ya main kono, mateni yus mateni noko ditokne mawon tidak diurusi, ditokne sampai mati, lek wis mati baru lah, baru itulah awal dari siksa yang kekal ya niku. Jadi malah langkung berat ketoke lek sing nyawang weh kayak ngono kok panggah ae ra mari-mari ya. Niku sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah murka dengan hamba yang seperti itu, yang bahasanya wis ditokne lah, ditokne kono-kono dinteni lek wis mati baru disiksa. Ngoten nggih. Naudzubillah min dzalik. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda nggih, barang siapa yang ridho ya, ini berkenaan dengan hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang napa niku namine yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya ya. Allah menghendaki kebaikan, kemudian hukumannya disegerakan, kemudian orang itu ridho, orang itu rela dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya ya, maka baginya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah kehendaki kebaikan dengan menyegerakan ujian ya, atau menyegerakan hukuman, kemudian orang itu tidak ridho ya, orang itu malah murka, malah nesu ya, malah mengeluh, urip kok koyo ngene, abote kok koyo ngene, ngeluh ngalor itu tidak karu-karuan, maka itu adalah murka yang didapatkan apa? Murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentunya pentingnya ngaji niku nggih ngenten iki. Pentingnya menuntut ilmu niki nggih ngeten iki. Sehingga napa niku kalau kita ya ditimpa suatu ujian, ditimpa suatu penderitaan, maka insya Allah dengan ilmu ya, dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Kita tahu bahwasanya ujian yang ditimpakan Allah kepada kita, hukuman yang Allah timpakan kepada kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita, sehingga insya Allah kita tidak mengeluh, kita pun ridho karena Allah menghendaki kebaikan. Berikutnya dari Anas radhiyallahu anhuma, dia berkata, adalah seorang putra laki-laki Abu Thalhah, anaknya Abu Thalhah, anak lanange Abu Thalhah radhiyallahu anhuma, mengadukan rasa sakit. Jadi anaknya Abu Thalhah ini loro ngoten nggih, gampange ngoten. Lalu Abu Thalhah keluar, anaknya loro nang Abu Thalhah ditinggal metu, ditinggal lunga. Dan bocah kecil itu kemudian meninggal. Anaknya loro ning bapaknya ditinggal lunga. Nah, pas bapaknya lunga, ternyata qadarullah anaknya wau sedo mati ngoten nggih. Maka tatkala Abu Thalhah pulang, dia bertanya kepada istrinya ini, apa yang dilakukan oleh anak kita? Ummu Sulaim niki bojone Abu Thalhah, yaitu ibu dari anak kecil itu, menjawab, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Oh, jawabannya masalah nih. Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Ini insya Allah hadisnya sudah masyhur nih. Ya, bagi jenengan-jenengan yang sudah sering ngaji ini sudah masyhur, ini mengingatkan mawon. Ya. Maka Ummu Sulaim segera menghidangkan makan malam untuknya, untuk Abu Thalhah. Jadi Abu Thalhah dijamu, segera dihidangkan makan malam plus minumnya. Mboten makan tok nggih, sereten nek makan tok. Yo mangane yo sak ngombene ngoten nggih. Segera dijamu ngoten nggih. Dan dia pun menikmati makan malamnya. Wah, ya karena seneng nggih. Kesel bar lunga adoh, kondur langsung kalih bojone dijamu. Wong lanang ini kan lek sing nyepak nih bojone kan seneng nggih, ngoten nggih.
Ngoten nggih Pak nggih. Sing nggih Ustaz. Lah sing nyepakne bojone niku luwih seneng, rasane niku luwih luwih mantep daripada sing nyepakne orang lain. Makanannya sama, minumannya sama, rasane podo. Tapi lek sing nyepakne bojone niku yo rasane malah ndak podo. Loh, nah niku malah ndak enak dadi enak. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini dijamu ya, sehingga makan malam senang lahap ya. Kemudian dia mendapatkan kenikmatan dari Ummu Sulaim. Ya, ini sudah dijamu makan, minum. Ini sampai dengan napa niku Abu Thalhah niki ya bahasanya napa berhubungan suami istri ya, dengan istrinya. Ya, saking senenge kemudian berhubungan suami istri dengan istrinya wis pokoknya terpuaskan lah intinya ngoten. Ketika dia telah selesai, wis puas, Abu Thalhah sudah puas, istrinya berkata, mereka maksudnya orang-orang telah mengubur anak kecil itu. Setelah Abu Thalhah puas, wis seneng, baru dikabari lek anake mati. Wah, niku kinten-kinten pripun niku? Langsung kados dijelok nih kan. Berarti umbul terus dijelok nih kan. Langsung susah ndak karu-karuan. Maka keesokan harinya Abu Thalhah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sambat Rasulullah. Lalu menceritakan kepada beliau. Cerita Abu Thalhah ini. Diceritakan detail nih, sampai dengan bla 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 sampai berhubungan suami istri diceritakan semua kepada Rasulullah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian berbulan madu tadi malam? Wah, ini Rasulullah malah TKE ngeten niki malan. Apakah kalian berbulan madu tadi malam? Dia Abu Thalhah menjawab, ya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berkahilah untuk mereka, ya, untuk mereka berdua, ya, suami istri tadi Abu Thalhah. Maka, ya, dengan doa Rasulullah ini, maka dia istri Abu Thalhah melahirkan seorang bayi laki-laki. Jadi anaknya yang situ tadi ya itu diganti ya di kemudian hari ya istri Abu Thalhah hamil kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Maka Abu Thalhah berkata kepadaku, bawalah dia hingga kamu datang membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anaknya tadi dibawa ke hadapan Rasulullah dan dia mengirimkan bersamanya beberapa butir kurma. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ada sesuatu bersamanya? Dia menjawab, ya, beberapa butir kurma. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya lalu mengunyahnya. Jadi kurmanya diambil, dimakan, dikunyah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikunyah sampai lembut, buatan ditelan, dikunyah sampai lembut. Kemudian mengambilnya dari mulutnya, ya, yang sudah lembut, diambil lagi dari mulutnya, dari mulut beliau, dan meletakkannya pada mulut si bayi. Jadi dimasukkan ke mulut si bayi. Kemudian mentahnik ya. Mentahnik niku napa niku? Di mulutnya dirogoh terus dioles nih teng cethake nginggil. Teng bagian langit-langit nih, langit-langit mulut teng cethake nginggil. Dan memberinya nama Abdullah. Masya Allah, ini gantinya langkung lebih baik lagi ya. Sudah diberi lagi anak laki-laki ya. Kemudian langsung yang mentahniknya Rasulullah SAW, yang memberi nama juga Rasulullah SAW, dan namanya adalah nama yang terbaik yaitu Abdullah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah berkah ya, berkah dari atau buah dari kesabaran. Yang mana tadi istri dari Abu Thalhah ini pada saat beliau diuji dengan meninggalnya anaknya, seorang anak yang ia sayangi, seorang anak yang bisa jadi sudah ditunggu-tunggu lama kehadirannya, kemudian Allah sang pemilik, sang penguasa kerajaan langit dan bumi beserta seluruh isinya mengambilnya, anaknya meninggal. Dan istri dari Abu Thalhah tadi, Ummu Sulaim, beliau bersabar. Bahkan pada saat suaminya datang, beliau menahan diri, tidak segera menceritakan. Kalau wanita zaman sekarang kan wis apa bojone sik teko lawang wonten pun pripun buka-buka ya. Wah, anakmu mati.
piye iki? Ndak karu-karuan nggih. Bingung punan nggih. Ha, niki Ummu Sulaim ini masyaallah dengan kesabarannya, ya, dengan ketenangannya, beliau tetap suaminya datang dilayani dengan baik, ya, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan saking baiknya pelayanannya sampai Abu Talhah ini pun apa niku tergerak hatinya, ya tertarik, ya, tergugah nafsunya sehingga sampai dengan melakukan hubungan suami istri. Ya, ini masya Allah. Abu Talha ini apa niku saking senengnya dijamu oleh istrinya karena kesabaran dari Ummu Sulaim. Barulah setelah semuanya selesai, Abu Talha sudah puas, sudah senang, sudah merasa tenang, barulah berita tadi dikabarkan. Artinya nopo? Ummu Sulaim ini memiliki kesabaran yang merupakan salah satu ciri dari wanita surga. Beliau mengabarkan sesuatu ya penderitaan suatu ujian dengan kematian anaknya ini boten napa niku. Tidak gerusa-gerusu lah, tidak gerusa-gerusu. Beliau menunggu waktu yang tepat sampai dengan suaminya sudah senang, suaminya sudah tenang ya, sehingga dirasa sudah siap, maka barulah kabar itu disampaikan. Jadi nggih bojone wong nggih bingung nggih. Bar sewenang kemudian dikabari ngoten kan bingung nggih. Saking bingungnya sampai diceritakne ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Bapak Ibu buah dari kesabaran ya. Maka Rasulullah pun juga napa niku dikabari ngoten malah seneng nggih. Malah teko apakah kalian berbulan madu? Wah, ini niki menunjukkan bahwasannya sikap yang dilakukan oleh Ummu Sulaim terhadap suaminya ini adalah sikap yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan memang seharusnya seperti itu. Jadi apabila kita ditimpa suatu ujian, ditimpa suatu musibah, ini kita harus bersabar, baik itu dalam hal memberitahukan. Jadi jangan gerusa-gerusu, ojo kesusu. Jadi ditunggu saatnya yang tepat, saatnya yang dimungkinkan sudah siap untuk menerima berita itu, ya barulah kita sampaikan. Terlebih lagi pada suami kita, pada istri kita, pada orang-orang yang kita cintai. Ini harus benar-benar kita bersabar, kita menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan suatu berita yang apa nggih sifatnya menyedihkan katanya. Lek menyenangkan ndang-ndang ae enggak usah langsung diberitakan. Tapi lek menyedihkan ini kudu rada ngati hati biar napa niku biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Singkat cerita, Bapak Ibu rahimakumullah, buah kesabaran tadi adalah dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang napa niku yang langsung diberi nama oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini bahwasanya kesabaran itu buatan gratis ya, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kita tidak tahu waktunya. Tugas kita hanya bersabar, tugas kita hanya berusaha untuk bersabar dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya dengan yang lebih baik. Tapi pun nuntut nggih, kudu saiki. Nah, niki mboten asal niku niku kembali lagi kepada hadis yang kita pelajari bersama pada waktu yang lalu nggih, yaitu kisah tentang Khobab Ibnu Al-Ard ya, itu yang tergesa-gesa minta kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun menegurnya, wahai Khobab, sesungguhnya kamu tergesa-gesa karena umat sebelum kamu ditimpa dengan ujian ya, ditimpa dengan fitnah yang jauh lebih mengerikan, jauh yang lebih berat daripada apa yang kita alami pada masa sekarang. Makanya menuntut atau menentukan waktunya itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Allah yang mengetahui kapan nikmat itu akan Allah letakkan. Tugas kita hanya berusaha mawon, berusaha dengan sekuat tenaga, bersabar dengan sekuat tenaga. Insya Allah kita yakin saja ya, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan kapan itu hanya Allah yang tahu. Kapan waktu yang tepat ya, nikmat itu akan Allah berikan. Kapan waktu yang tepat pengganti itu akan Allah berikan. Itu hanya Allah yang tahu waktunya. Karena nikmat, meskipun itu nikmat, kalau diberikan pada waktu yang salah,
malah mboten dadi nikmat, malah bisa jadi fitnah ngoten nggih. Karena waktunya yang tidak tepat. Nah, makanya kita serahkan sepenuhnya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin pasti akan diganti. Setunggal malih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu karena selalu menang gulat, ya, gulat menangan. Akan tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang sahih ini ya. Jadi di dalam Islam ya, kesabaran itu adalah kekuatan yang tidak terhingga. Semakin seseorang itu sabar, berarti orang ini kuat. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, kalau napa nggih zaman sekarang ini kan musuh-musuhnya UFC bersama namanya. UFC kan gelut-gelutan ya, bersama iki. Jadi bahkan di napa niku di pertandingan gulat nih, gulat ataupun tinju, itu sebenarnya juga kesabaran, kesabaran. Bahkan seorang lek zaman ngapunten nih, zaman Bahdul ya, Bahdul. Zaman Bahdul itu ada seorang petinju yang terkenal namanya Mike Tyson. Nah, saat ini saya urip tadi, wis tua. Mike Tyson ini menangan. Tapi apakah seseorang yang menangan dalam bertinju itu dia tidak pernah kena pukulan? Kan pasti kena nggih. Jenenge wong tinju nggih lek ndak yo mukul yo dipukul kan ngoten nggih. Nah, pada saat dia dipukul, dia merasakan sakit, itu sebenarnya juga kesabaran. Nah, tidak sabar kan ya wis luwara semudun sedang KO. Nah, ini sebenarnya itu juga kesabaran. Sebenarnya di dalam apapun itu sebenarnya tanpa kita sadari juga ada kesabaran. Termasuk di dalam tinju tadi, itu juga ada kesabaran dalam menahan rasa sakit. Dan kesabaran itulah kekuatan yang sebenarnya, bukan gulatnya nggih. Jadi bukan gulat terus menangan gulat atau menangan tinju niku nggih kuat, tapi lebih dari itu kekuatan yang sebenarnya adalah kesabaran. Kesabaran. Kalau kita di dalam kehidupan kesabaran kita dalam menahan atau napa niku bersabar dalam ujian, bersabar dalam penderitaan. Kita tenang, kita tetap tenang, kita tetap ridho, kita tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Seperti hanya seorang petinju di saat dia dipukul, dia merasakan sakit, kemudian dia bersabar dengan rasa sakitnya itu. Pun juga ujian di dunia kan ingat nih, sakit artinya apa? Yang sakit itu hatinya ngoten diuji dengan sesuatu apa ngoten atine loro, kemudian dia bersabar dengan rasa sakitnya itu, dia kuat menahan rasa sakitnya itu, maka itulah kekuatan yang sebenarnya, yaitu kesabaran. Maka ini perlu kita latih, perlu kita biasakan di setiap jengkal langkah kita, karena kesabaran itu tidak ada batasnya. Batasnya lek pun mati, lek mati nggih sampun nggih. Selama masih hidup, kesabaran itu terus, semakin sabar semakin baik. Lek teng napa mawon? Teng sinetron nggih. Kesabaran ada batasnya. Wah niku kleru. Sabaran tidak ada batasnya. Saya sabar, saya api. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى